Yuk cari tahu tentang Perang Dunia Pertama. Hai. Perang Dunia Pertama merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918 antara dua kubu kekuatan dunia, yaitu Prancis melawan Kekaisaran Jerman. Kondisi politik sebelum terjadinya perang. Pada tahun 1870, Inggris telah berketetapan untuk tidak ikut terlibat dalam persoalan politik di Eropa. Pada tahun 1873, Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia menandatangani perjanjian untuk saling membantu. Akan tetapi, pada tahun 1878, Rusia keluar dari perjanjian tersebut karena tidak sepakat atas Austria-Hungaria dan Jerman atas keputusan Balkan. Pada tahun 1879, Jerman dan Austria-Hungaria menandatangani aliansi 2. 2 tahun setelahnya, Italia ikut bergabung dan membentuk aliansi 3. Tidak lama setelah itu, Italia merasa aliansi 3 tidak bermanfaat baginya. Maka secara diam-diam, Italia menjalin kerjasama dengan Prancis. Tentunya tidak ada asap tanpa adanya api dan tidak ada akibat tanpa adanya penyebab. Dan inilah beberapa penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. 1. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Pangeran Franz Ferdinand tewas saat ditembak di bagian leher oleh Gavrilo Princip. Gavrilo Princip adalah anggota yang menentang aneksasi Austria terhadap Bosnia Herzegovina. Kedua, krisis Juli. Pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria atas desakan Wilhelm II mengeluarkan ultimatum kepada Menteri Luar Negeri Serbia agar dalam waktu 48 jam bisa memenuhi 10 permintaan tersebut. 10 permintaan tersebut dibuat secara tidak sengaja karena tidak semua permintaannya akan dipenuhi. Pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia dan memobilisasi pasukannya. 3. Mobilisasi pasukan. Pada tanggal 29 Juli 1914, Tsar Nicholas memerintah pasukannya untuk memobilisasi penuh. Namun, pada saat tengah malam, ia menerima telegram dari Kaisar Wilhelm di Jerman, kemudian membatalkan mobilisasi penuh. Dan pada tanggal 31, Jerman menyadari bahwa Rusia telah mencuri stratnya. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus, Jerman menyatakan perang kepada Rusia, dan pada tanggal 3 Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. 4. Rencana Schlieffen dan invasi atas Belgia. Jerman kemudian melawan dua front, yakni di timur melawan front Rusia, di barat melawan front Prancis. Jerman pun mengeluarkan rencana. Isi dari rencana tersebut adalah total kekuatan Jerman untuk serangan habis-habisan melawan Prancis. Pada hari kedua, pasukan Jerman sampai di perbatasan-perbatasan Prancis, dan pada hari ke-31, pasukan Jerman sampai di Sungai Somme dan Sungai Meuse. Akhirnya berakhir dalam 42 hari. Kemudian pasukan Jerman menuju Rusia dengan menaiki kereta api. Dan sayangnya rencana ini diketahui oleh Belgia, dan pada tanggal 4 Agustus Jerman menginvasi Belgia. 5. Keterlibatan Britania Raya Inggris. Inggris memperingatkan Jerman pada 29 Juli mereka tidak akan netral jika Perancis terlibat dalam perang. Ketika Jerman menginvasi Belgia pada 4 Agustus, Inggris mendesak Jerman agar menarik mundur pasukannya. Dalam perjanjian Inggris dan Belgia di Konferensi London, Inggris berkewajiban melindungi netralitas Belgia, dan itu pun menjadi alasan yang sah untuk menyatakan perang terhadap Jerman. 6. Keterlibatan Amerika Serikat. 3 kebijakan Jerman yang memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang di pihak sekutu. 1. Tenggelamnya kapal RMS Lusitania. 2. Kebijakan perang menggunakan kapal selam tanpa batas. 3. Telegram Zimmermann. Jalannya perang. Selama perang, Blok Sentral, Jerman, Austria, dan Ottoman melawan blok sekutu, Prancis, Inggris, dan Rusia. Perang ini lebih condong ke arah defensif. Mereka membangun pertahanan berupa parit yang memanjang dan paralel.
Mereka menembaki musuh yang mendekat dengan senapan, pistol, granat, dan dibantu senapan mesin. Perang Parit yang terkenal adalah pertempuran Somme yang terjadi pada tahun 1916. Perang ini dapat memakan waktu hingga 5 bulan. Selanjutnya, era baru dimulai dalam persenjataan, yaitu ditemukannya senapan submesin atau pistol mitralitur yang efektif digunakan pada jarak dekat. Selain itu, ditemukan juga tank yang tahan tembakan peluru senapan. Medan atau front pertempuran. A. Front barat yaitu Jerman melawan Belgia dan Prancis. B. Front timur yaitu Rusia melawan Austria-Hungaria dan Rusia Timur. Kelak, keterlibatan Rusia dalam perang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Brest-Litovsk antara Partai Bolshevik atau penguasa baru Rusia yang sejak awal menentang perang, dan Jerman pada Maret 1918. Pasca penggulingan rezim Tsar Nicholas II atau dinasti Romanov, Rusia berada di bawah pemerintahan sementara yang beranggotakan anggota-anggota parlemen. Namun karena kecewa dengan kinerja pemerintahan sementara, Partai Bolshevik dengan Komunis Soviet kemudian mengambil alih kekuasaan dengan cara kekerasan dari pemerintahan sementara seperti yang disebut dalam Revolusi Oktober 1917. Para pemimpin Bolshevik ini yang memprakarsai Perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman. C. Front Selatan yaitu Italia melawan Austria-Hungaria dan Jerman. D. Front Balkan dan Timur Tengah yaitu Austria-Hungaria, Inggris, Turki, Yunani, Bulgaria, Suriah, dan Mesir. E. Front Asia Pasifik yaitu Sekutu melawan Jepang yang dibantu negara-negara Asia Pasifik. Berakhirnya perang. Pada 3 Oktober 1918, Max von Baden mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson untuk pembicaraan damai. Presiden Woodrow Wilson mengajukan 14 permintaan yang harus diterima oleh Jerman. Yang pertama, diplomasi yang terbuka, yaitu tidak boleh ada perjanjian rahasia antar kekuatan. Kedua, kebebasan navigasi. Semua laut harus bebas baik pada masa perang maupun pada masa perdamaian. Ketiga, perdagangan bebas. Hambatan-hambatan dalam perdagangan harus dihapuskan. Keempat, perlucutan senjata multilateral, yaitu semua negara harus menurunkan level bersenjatanya serendah mungkin. 5. Penduduk di koloni-koloni Eropa harus diberi kesempatan untuk bersuara demi masa depan mereka. 6. Keputusan yang Rusia ambil harus diterima dan Rusia harus diizinkan untuk membentuk pemerintahan sendiri. 7. Belgia harus dikosongkan dan dikembalikan ke situasi sebelum perang. 8. Tanah yang diambil dari Prancis harus dikembalikan. 9. Perbatasan Italia harus dikembalikan sesuai identitas. 10. Rumania, Montenegro, dan Serbia harus dimerdekakan kembali dan diberi akses menuju laut. 11. Hak menentukan jati diri bangsa. 12. Orang-orang Turki Ottoman harus membentuk pemerintah sendiri dan bentuk Turki Ottoman diberi kebebasan. 13. Polandia harus menjadi sebuah negara merdeka. Dan ke-14, 3 bangsa-bangsa atau LBB mulai dibentuk. Perjanjian antara Lloyd George dari Inggris, Orlando dari Italia, Clemenceau dari Prancis, dan Woodrow Wilson dari Amerika Serikat pada tahun 1919 ternyata buntu. Akhirnya, pada tanggal 28 Juni 1919, Jerman dipanggil ke Versailles untuk membentuk Perjanjian Versailles. Pengaruh Perang Dunia Pertama bagi Indonesia. Dampak dari peristiwa ini adalah menguatnya perasaan nasionalisme dan gerakan ke arah kemerdekaan karena doktrin Wilson serta berkembangnya paham komunisme. Awalnya, paham komunisme tidak diterima di Indonesia. Setelah diskusi cukup lama, ISDV akhirnya diterima dan bekerja sama dengan Serikat Islam dan berhasil memengaruhi 2 orang terkenal dan berbakat, yaitu Sepaun dan Darsono. Demikian juga dengan Tan Malaka, Murso, dan Alimin, mempunyai hubungan erat dengan Uni Soviet, terutama pada pemerintahan Stalin, dan
Pada tahun 1948, Mosso pernah menganjurkan agar Indonesia bergabung dengan Uni Soviet.